Langsung Pak izin Rahmat. tanya. Nah, Pak Rahmat silakan. Boleh, bertanya langsung boleh. Terima kasih Master. Ini Master kemarin kan saya mau mencoba Google My Business tuh. Kemudian pada saat mau mencoba itu ternyata yang keluar karena sudah ada di map duluan kan gitu. Kemudian sama Google ADS. Jadi saya agak kesusahan untuk masuk ke sana. Kemudian saya mau edit yang ini Master, yang di Google Map. Kemudian di ADS itu. Nah, pas di ADS itu lalu muncul itu dapatkan iklan gratis 450 gitu. Hari ini naik jadi 600 berapa kayak gitu namanya. Saya terhenti di situ gitu karena ini. Jangan, gini. Sorry, saya potong Pak. Ya. Siap. Ini kasihan saya yang kayak gini nih. Itu biasalah orang dagang Pak. Ya, namanya juga Google mau dagang, mau promoin Bapak mau ambil, mau silakan atau tidak. Itu Google Ads namanya Pak. Itu AdWords ya. Nah, nggak usah Bapak ambil. Ya, kalau Bapak mau yang gratis, nggak usah diambilkan. Itu gratis sih Pak, tapi ujung-ujung nanti Bapak suruh bayar, percayalah sama saya. Iya. Ya, saya nggak pernah pakai itu. Tanya Pak Doni juga nggak pernah tuh. Iya. Satu alamat itu bisa beberapa, nggak persoalan. Contoh SOU itu ada SOU di situ, ada Nueva di situ, ada MSOT Pak Doni ya banyak ya, ada 3 atau 4, nggak masalah. Yang penting kasihnya jelas bahwa bisnisnya beda. Tapi kalau Bapak bilang PAUD, tuh Bapak bikin lagi PAUD ya nggak bisa, bingung juga Google-nya gitu loh. Siap. Berarti nantinya ini untuk ini tadi terima kasih banget nih. Master sudah tuntun untuk bikin tadi di Google My Business. Mohon ini nantinya aja recordnya nanti di-share jadi akan kita bikin pelan-pelan untuk masuk ke sana gitu. Karena kemarin kesusahan itu Master gitu. Nah, itu aja. Jadi gini, siapa nih? Bu Monika. Saya sudah mencoba Pak. Ini saya buka ya, contoh ya. Nih Bu Monika saya buka sebentar Pak ya. Nah, ini nggak apa-apa, ini enak nih. Saya suka yang seperti ini gitu. Nah, ini bagus nih ya. Saya ambil saya share dulu ya. Saya share screen saya dulu ya. Ini Ibu Monika nih, bagus nih ya. Nah, yang kayak gini. Nah, ini kan bagus. Ya. Tapi harus rutin ngupdate kontennya Ibu. Nah, ini nih. Keren, tepuk tangan dulu nih buat Ibu Monika ya. Siapa tuh Ibu tadi ya? Nah, ini yang kayak gini saya bilang. Nah, ini jangan hanya sekali update setiap hari Bapak Ibu. Ini infonya ya, ini postingannya nih. Jadi info terbaru, kan dia bilang nih, info terbaru. Kapan terakhir Ibu update? Ini Agustus, nih tanggal 5, nih tanggal 4, di posting 2018. Ini lama, nggak update. Kalau bisa 2020-nya mana? Gitu loh. Ya Bu? Ya. Simple kan? Apa sih susahnya ngupload foto? Maaf sekali lagi, saya bukan ini, itu bukan pekerjaan yang rumit. Ya. Jadi kalau kini kan ini enak, orang tua kalau melihat anaknya ngapain, dan ini bukan hanya foto, bisa juga naikin video, tapi videonya jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang, dia kalau nggak salah cuman maksimal kalau saya nggak salah ya 100 megabyte. Nah bikin video pendek 3 menit, 5 menit itu bisa. Jadi orang tua tahu anak-anaknya belajar apa di situ. Oh belajar ngaji. Nah apa sebanyak mungkin, Nah gimana saya ngomongnya lagi? Ya, kira gitu ya menjawab ya Bapak. Ya, saya stop share-nya. Nah, tadi yang Ibu, siapa itu yang PAUD-nya? Ibu Monika Apriana, gitu Bu. Jadi udah Ibu bikin, cuman tidak diupdate. Nah itu penyakitnya kita. Sudah bikin selesai, ya nggak bisa begitu. Every single days kalau bisa. Kalau nggak bisa every single days, ya sekali seminggu lah, every weeks. Ya kalau ke bulan ya terlalu, memang susahnya apa sih? Saya tanya, susahnya apa? Gitu loh. Jangan ngupdate di Facebook rajin lagi makan foto, lagi ini foto itu sempat. Ya bisnisnya sendiri nggak diupdate kan lucu. Ya nggak? Ini maaf nih, saya maaf ngomongnya, saya terus terang ya, saya termasuk kalau jadi trainer yang galak ya. Saya jadi dosen juga galak, tanya Pak Doni itu. Tapi kalau baik-baik juga, saya nggak pernah ngasih ujian yang sulit-sulit. Yang saya nilai portofolio. Saya tidak minta, saya maunya mahasiswa saya dengan belajar dengan HOTS. Jadi memang menganalisa, punya portofolio, paham apa yang dibuat, bisa melakukan. Kira gitu. Nah Pak, kami sudah punya
beberapa tahun lalu passwordnya lupa. Bagaimana caranya? Kalau passwordnya lupa, biasanya dia nanti bisa rubah change password, dia akan verifikasi ke email yang lain untuk kita verifikasi yang misalnya atau nomor HP. Kalau nggak bisa, wassalam. Itu aja. Dia ada 2 tools. Ada pakai email yang lain, biasanya kita daftarin kan ada email lain tuh. Nah, dia dikirim ke situ atau ke nomor HP yang kita daftar. Kalau nomor HP ganti udah hilang, ya udah wassalam bikin baru aja, Bu. Udah selesai. Kalau itu nggak mau lagi, Bapak Ibu bisa flagging, bisa laporin ke Google untuk di-delete. Bisa. Ya, kira gitu. Jadi, kalau yang udah bikin, passwordnya hilang, minta ganti password. Ganti passwordnya kemana? Dia kirim biasanya ke email yang kita register. Yang biasanya kita bisa bikin email A. Biasanya dia nanya tuh, ada nggak email lain untuk yang Anda punya gitu ya. Nah, itu biasanya dia kirim ke situ. Atau kita register dengan nomor HP kita. Ada nomor HP ditanyain yang verifikasi. Nah, biasanya juga dikirim ke nomor HP. Ya, setahu saya cuma 2 itu. Ya, dikira gitu ya. Kalau bicara review channel besok ya, saya nggak akan bahas. Saya bicara Google My Business saja hari ini. Nah, karena makasih Pak. Ada lagi. Oke. Sekali lagi tugas saya minta Google My Business-nya dicoba ya. Jadi saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan itu, karena yang berhasil adalah yang rajin, yang persisten dan konsisten. Saya jamin tidak akan 100% yang ikut hari ini sukses, tahu saya, tapi saya berharap minimal ada yang sukses. Itu Bapak Ibu. Ya. Saya nggak yakin 100% akan sukses, tidak mungkin itu. Apapun, sehebat apapun dosennya, tidak mungkin, karena ini masalah passion dan masalah komitmen. Ya, kalau saya berharap 100% bisa, tapi yang sukses nggak yakin saya bisa 100%. Bisa 100% mungkin bisa, ya, tapi yang bisa sukses walau-walam bisa 100%. Itu karena memang kembali lagi ke urusan yang di atas kalau bicara sukses. Tugas kita adalah berusaha. Dikira gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak Mas Rizal. Ini sebenarnya masih ada, Pak. Sebentar, saya cek dulu ya. Silakan. Kalau yang review foto Google My Business saya mau, tapi kalau bicara channel YouTube, Facebook, Instagram itu minggu depan. Nah, ada yang bertanya, jika membangun usaha bersama rekan, apakah harus ada pembagian tugas tertentu untuk promosi atau dikerjakan bersama, Pak? Ya, tergantung kesepakatan dengan temannya. Kalau saya misalnya digital marketing, saya ngerjain semua. Dia dengan cukup modal doang gitu ya. Tergantung kesepakatan. Jadi yang penting kalau bicara bisnis dengan teman itu adalah bicara trust, kepercayaan. Ya kalau bisa passwordnya di-share gitu ya. Apa yang mau kita kerjakan tadi maka di-planningkan. Siapa yang update? Oh, kalau mau sama-sama silakan. Kan adminnya bisa lebih dari 1 orang. Ya kan? Jadi sama-sama bertanggung jawab. Ada yang cuma modal doang, udah saya kasih modal ya, kamu kerjain. Nah, itu kan ada juga. Ada kan yang teman seperti itu. Ya udah kita kerjain gitu Bapak Ibu. Misalnya mau bangun sekolah PAUD gitu ya, udah dia modalin, yang kita kelola kan bisa seperti itu. Jadi kerjasama itu macam-macam bentuknya. Tidak harus sama-sama pekerjaannya. Tergantung kompetensinya. Ada yang kompetensinya ngasih uang. Ada kompetensinya dia jago ngajar. Ada kompetensinya jago di marketing. Ya bagi-bagilah. Jadi prinsipnya gitu aja, sama. Mau bisnis sekolah, bisnis makanan, bisnis apapun. Ya. Nah, kalau saya partner dengan orang karena saya jago digital marketing, ya tanggung jawab saya selalu digital marketing atau marketing. Jadi sales marketing tanggung jawab saya. Ya kayak Nueva itu alhamdulillah saya dengan Pak Doni bertanggung jawab untuk digital marketingnya atau marketingnya gitu. Nah, kalau dengan bisnis daging atau bicara bisnis saya yang lain, ya saya bertanggung jawab penuh untuk marketingnya, sales dan marketingnya. Nah, teman yang lain apa? Dia bagian keuangannya, ya, ada yang lagi juga untuk jaga gudang, logistik, ada maintenance gitu. Kira-kira begitu. Ya, ada lagi pertanyaannya? Satu lagi Pak ya, boleh ya? Satu lagi. Nah, ini bagus nih. Pertanyaan KB kelompok belajar Tunas Bojonegoro sudah punya website tapi berbayar. Tahun ini sudah punya Google Business. Kemudian mau buat website dari Google Business. Gimana caranya mindahinnya? Nah, kalau mindahin, kalau konten dari website, ya artinya udah di hosting, nggak bisa kita tarik ke nih. Kecuali gini ya, kontennya kita repost lagi, gitu bisa. Ya. Tetapi kalau kita udah hosting, terus kita pindahin ke domain, beli domain lagi itu bisa. Ya.
Jadi domain kan ada tuh yang berbayar tuh. Jadi Google My Business itu bisa juga kita beli domainnya. Nah, setahu saya itu bisa ditarik. Setahu saya saya belum pernah coba ya. Tapi setahu saya yang namanya hosting, dia bisa narik konten dari hosting sebelumnya. Itu bisa migration namanya. Tapi saya nyarankan, lah kalau bicara PAUD nggak usah ribet-ribet lah, ya. Apa sih bisnisnya, ya? Jadi jangan dibuat susah gitu loh. Kalau cukup dengan Google My Business, dengan Instagram, dengan Facebook, udahlah nggak usah pakai website yang gaya-gayaan gitu. Kecuali memang bisnisnya segmennya premium gitu ya, internasional gitu, biaya masuknya satu orang anak bisa 40 juta, nah itu boleh lah. Ya, tapi kalau masuknya aja gratis atau mungkin cuma 200.000 ya susah, ya jangan nggak usah gaya-gaya lah, ya, gitu loh. Jadi bisnis itu sesuai dengan segmennya, ya. Kalau udah berbayar websitenya mau website kalau hosting sekarang ada yang murah, ada yang cuma 250.000 juga ada. Jadi nggak mahal-mahal banget bisa. Tetapi sekali lagi mau berbayar atau tidak, kuncinya tetap update konten. Gitu loh. Jangan sampai berbayar udah 3 tahun nggak diupdate kontennya, orang malah mau percaya gitu loh. Ya. Ada lagi tanya, agar bisnis selalu di halaman pertama harus update. Iya itu benar, harus update konten dan kita harus sharing selalu di multi platform. Nah, itu yang kita besok kita belajar itu bagaimana integrasinya ya. Jadi supaya kita ketemu nomor 1 terus gitu ya. Pak, saya ada bisnis ada 2 jasa dan produk, bisakah pakai satu akun? Ya bisa saja. Ya. Terus kayak tadi kan, kayak Google My Business, produknya apa saja? Oh, jasa penitipan anak, PAUD, itu kan produknya. Nah, baru nanti kita jelasin lagi di YouTube-nya. Jelasin lagi nanti di Instagram-nya apa, dan nanti bikin hashtag-nya ini produk jasanya ini. Jadi model Bapak Ibu nih yang jadiin punya PAUD. Ada jasa yang lain apa misalnya jadi MC gitu loh, atau bimbingan belajar di rumah kan juga jasa kan, itu bisa. Tapi kalau mau dipisah akunnya lebih baik, jadi lebih fokus. Tapi kita bisa saling sinkronis, jadi bisa dibuat tuh kalau di statusnya kan bisa statusnya IG-nya ini, tapi IG lain juga ada, IG 2, IG 3 gitu, sehingga orang juga tahu Bapak selain punya PAUD juga bisa jasa yang lain. Kira-kira gitu ya. Yang pertanyaan dari Bapak D. Pandan, Bapak atau Ibu saya nggak tahu nih. Pak, buat vlog daripada PAUD, buat blog aja daripada website berbayar. Iya, blog aja, pakai blog aja cukup. Tadi yang bilang Google My Business itu udah lebih dari cukup. Apa yang mau disampaikan? Videonya bisa kita posting, ya. Terus kalau kita mau nge-link dengan Instagram bisa, nge-link dengan YouTube bisa. Kurangnya apa? Jadi nggak usah lah terlalu yang berbayar mahal-mahal, sekali lagi kecuali PAUD-nya sudah mampu. Saya yakin kalau sudah mampu nggak ikut pelatihan saya, kan gitu logikanya gitu ya Pak Doni ya. Iya betul. Siap. Pelatihannya berbayar mahal Bu, yang di kelas saya yang lain gitu. Ini boleh dikatakan gratis, kita terus terang aja nih berbayar ini untuk sacrifice saja. Kalau Bapak Ibu mana bisa orang pelatihan dengan Pak Doni ini sekian kali dibayar segitu. Ini mohon maaf saya nggak bicara ini, tapi Bapak Ibu ada pengorbanan sehingga sekolah belajarnya serius. Itu aja tujuannya. Nggak lebih dari itu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat pelatihan saya 1 hari yang sosial aja, yang sosial kelasnya itu minimal paling murah ya sekarang 250.000 atau paling murah 200.000 per hari. Perharinya itu cuma 4 jam. Nah Bapak Ibu ini berapa kali session ya, terus kita bantu sampai bisa. Ya ini 50.000 bahkan ada yang gratis kan. Jadi tolonglah dimanfaatkan waktu ini sebaik mungkin ya. Saya insya Allah niatnya dengan Pak Doni ikhlas ya, berbagi. Saya menyebutkan tadi untuk Bapak Ibu serius, nggak lebih dari itu. Ya, kalau Bapak tahu, Ibu tahulah reputasi saya dengan Pak Doni. Pak Doni juga udah punya kelas. Tahu tuh Pak Doni sekarang kelasnya berbayar tuh berapa tuh? Skala 1 dari Pak Doni. Mahal. Jadi kalau udah jadi profesional memang mahal. Nah, saya maunya Bapak Ibu juga menghargai ilmu yang di-share sama Pak Doni, sama saya, sama teman-teman yang lain. Nah, dikapitalize, diajarkan juga sama yang lain. Jadi, semakin sering kita mengajarkan sama teman, semakin kita paham, Kira gitu. Waktu kita udah habis, Pak Doni. Iya, sudah jam 11 pas ini. Terima kasih banyak Pak Mas Rizal, luar biasa nih. Luar biasa. Ayah Bunda sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya.
Kelihatannya kalau dibahas nggak habis-habis nih Pak. Pertanyaannya masih Iya, banyak. nggak apa-apa. Saya mah siap aja, teman. Ibu nanti protes Pak, datanya mahal Pak. Nanti saya salahin nanti lagi. Tapi kita masih ada Ya. 3 sesi lagi ya, 3 sesi lagi. Masih Ya. ada. Jadi ada sesi lagi, ada marketplace manager apa? Sorry, minggu depan itu ada sosial media, habis itu marketplace, habis itu portfolio. Jadi masih ada 3 session lagi sama saya Bapak Ibu. Jadi kalau di convert ke hari training ya, full day training itu 2 hari training dengan saya minimal. Dengan Pak Doni itu 1 hari. Jadi Bapak Ibu nih 3 hari training full day offline, tapi kita kena memang strategi kita dicicil biar Bapak Ibu bisa praktek sehingga makin paham. Jadi jangan lupa nanti malam saya kasih tugasnya minggu depan tuh harus sudah ada apa saja. Contohnya Google My Business, Twitternya ada, fanpage-nya ada, channel YouTube-nya ada, kemudian Instagram-nya ada, minimal itu. Ya, sehingga nanti kita belajarnya enak. Jadi nggak ngajarin lagi bagaimana bikin Instagram. Nah, itu kan terlalu lama waktu kita Bapak Ibu ya. Saya bisa aja ngajarkan, tapi mendingan lebih baik tips and tricks saja bagaimana bikin profile yang bagus gitu ya. Itu baru kita bisa ajarkan. Bagaimana memposting dengan hashtag. Nah, itu yang lebih baik ke situ yang kita. Kalau cara membuatnya semua pasti bisa lah. Kalau nggak bisa nanti japri Pak Doninya ya. Atau tanya di grup boleh ya. Temannya. Jadi gitu, teman. Jadi nggak harus saya yang ngajarin ya, nggak harus Pak Doni gitu loh. Kalau bisa temannya jawab. Saya mempersilahkan nanti di grup seperti itu. Kecuali nggak bisa, baru saya usahakan. Kalau nggak bisa, saya tanya lagi ke yang lain. Atau saya belajar lagi, biar bisa jawab. Jadi saya itu, mohon maaf waktunya cukup. Sekali lagi, insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita 2 jam ini bermanfaat. Menjadi amal ibadah buat kita semua. Saya mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya Pak Doni ya. Saya udah berusaha pelan ini ya. Nah, mudah-mudahan nggak ada yang komen yang ya. Oke, terima kasih. Dari saya itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mas Rizal Umar. Terima kasih untuk materi hari ini yang luar biasa. Teman-teman, jangan lupa PR-nya. Kalau ada yang tidak paham, bertanya banyak kepada Pak Doni. Itu amanah dari Pak Mas Rizal. Baik, kita akan ketemu lagi hari Selasa depan dengan materi yang luar biasa ya. Materi yang sangat diminati oleh ibu-ibu, Pak Mas Rizal. Instagram dan Facebook. Besok. Tenang. Baik. Terima kasih. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11:03, jadi efektif waktu kita berjalan sepanjang 2 jam ini. Dan terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa absensi. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Pak Doni, ada hal yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada. Jadi silakan yang belum mencatat nama kehadiran, silakan ditulis di fitur chat ya. Kemudian materi hari ini sudah bisa diakses di Nueva Digital Campus. Silakan bisa diakses. Oke. Jadi teman-teman untuk yang bertanya materinya mana, silakan diakses di Nueva Digital Campus ya. Ya. Oke. Sudah diajarkan oleh Pak Doni bagaimana cara membuka itu ya, membuka linknya untuk ke Nueva Digital Campus. Masih ada nanyain link absen, Bu Yufi, masih ada nanyain link absen ini. Nanti tetap aja tinggal tulis saja di chattingnya hadir gitu cukup. Kalau saya gini kita Bu Yufi. Kita nggak pakai link teman-teman. Ya. Teman-teman kita nggak pakai link ya. Maaf aja, mau ada absen mau enggak itu yang rugi kan mereka sendiri ya Bu ya. Saya sih fokus yang hadir aja. Jadi saya mohon maaf, saya bukan apa-apa ya. Bagi saya mau absen atau enggak itu terpulang kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon kesadarannya dan sekali lagi berharap kita sama-sama serius. Mudah-mudahan jadi amal ibadah buat kita semua. Dari saya gitu aja Bu Ivi. Mudah-mudahan. Betul. Betul. Terima kasih Pak Bapak. Terima kasih teman-teman. Sudah berkali-kali kita sampaikan bahwa setiap kelas kita tidak ada link absen. Tidak ada link absen sekali lagi. Jadi teman-teman langsung menuliskan di chatnya ketika kelas kita sedang berlangsung. Ketika Zoom meeting ini sedang berlangsung. Jadi jangan lupa. Kalau lupa maka lewat tidak ada absennya. Begitu ya. Karena kita tidak ada link absennya. Silakan sekali lagi tidak ada link absen. Semuanya
dituliskan di chat. Di atas saya sudah menuliskan berkali-kali chatnya, bagaimana cara menuliskannya. Baik, Pak Mas Rizal Umar, terima kasih. Dan Pak Doni, kita tutup saja dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mas Rizal, Bu Dayufi. Sama-sama. Ya Bunda sekalian, terima kasih banyak ya.